Sekarang kita akan melakukan tahap kedua yang disebut dengan proses penalaran. Perhatikan, untuk proses penalaran kita menggunakan rule. Makanya di sini gambarnya bahwa pada tahap penalaran ini kita membutuhkan rule. Jadi yang tengah ini kita menggunakan rule, menggunakan fasi rule. Oke. Sekarang perhatikan, karena di sini ada 3 ya. Karena di sini ada 3 rule, maka kita ambil rule yang pertama dulu. Rule yang pertama, nih, jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tip murah. Nah, layanan buruk, ini tadi, layanan buruk, kita lihat nilai keanggotaan fasi, kalau inputnya tadi layanan itu adalah 3, berapa sih nilai input fasinya? Itu adalah 0,135. Nah, ini. Maka nilai dari pernyataan jika layanan buruk ini itu adalah sama dengan nilai keanggotaan fasi pada layanan buruk. Ini kan 0,135. Ya, 0,135. Dengan cara yang sama kita lihat untuk makanan tidak enak. Makanan tidak enak, berapa skor fasinya sesuai dengan proses dari klasifikasi tadi. Untuk makanan tidak enak, dia nilainya adalah 0. Maka di sini fungsi keanggotaan kedua itu nilainya adalah 0. Ya. Ini. Nah, sekarang kalau kita gambarkan ini tadi mu 1 0,135 ini kan ini. Ini kan 0,135 ini kan ini. Nah, ini kalau saya gambarkan dia jadi seperti ini. Ini adalah gambar untuk layanan buruk. Sedangkan gambar fungsi untuk makanan tidak enak itu adalah ini kan. Makanan tidak enak tadi kan ini. Sedangkan fungsinya adalah ini. Jadi ini ya. Garis merah ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini yang arsir kuning, ini artinya ketinggian dari fungsi keanggotaannya. Jadi 0,135. Sedangkan yang dinilai yang di sini ini tidak ada warna kuningnya karena dia 0 kan. Gitu. Paham ya? Jadi ini adalah untuk menggambarkan nilai dari bagian antecedent, bagian yang sebelah kiri dari DEN. Nah, sekarang karena di sini ada 2 nilai fasi yang dihubungkan dengan operator OR, maka kita harus menghitung berapa nilai fasi keseluruhan dari bagian antecedent ini. Ya, karena di sini menggunakan OR, maka sesuai aturan yang ada di sini, kita bisa menggunakan bahwa kalau OR itu adalah sama saja kita mencari nilai yang maksimum. Oke. Maka kita hitung nilai maksimum antara fungsi keanggotaan dari layanan buruk dan nilai keanggotaan dari makanan tidak enak. Mana yang lebih besar yaitu 0,135. Sehingga kita dapatkan bagian yang antecedent ini
itu nilainya sama dengan 0,135. Oke, ini ya, ini dulu, ini paham, ini kalau yang nilai ini itu dipakai untuk menghitung yang bagian anteseden saja. Nah, berikutnya kita masuk ke bentuk yang if, bla bla bla, then. Jadi yang implikasinya ya. Untuk implikasinya, then-nya ini itu default-nya itu nilainya adalah 1. Nah, 1, sehingga ini kan if 0,135 dan nilainya 1, maka nilai keseluruhan dari implikasi if then ini, maka dia nilainya sama dengan 0,135. Kenapa? Karena prinsip dari implikasi itu adalah mencari nilai minimum. Jadi kalau A ke B, implikasi A ke B, maka sama saja kita mencari nilai minimum dari A dan B. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Sehingga outputnya itu sama dengan 0,135. Di mana 0,135 ini kan sama saja dengan ketinggian dari layanan buruk kan? Nah, ini saya gambarkan outputnya perhatikan, tip murah itu bentuk dari fungsi keanggotaan output. Tip murah, tip kan dibagi menjadi 3 tadi, tip, ya kan? Kecil, sedang, dan besar. Kecil, sedang, dan besar. Jadi ada 3 ya. Nah, untuk rule yang pertama tadi, mengacu atau merujuk ke tip yang murah atau kecil. Maka inilah yang kita ambil sebagai outputnya, yang merah saja. Yang nilainya antara 0 sampai dengan 10. Nah, ini yang kita ambil. Jadi ini adalah untuk mewakili tip murah. Oke ya, sehingga output dari tipnya ini mempunyai nilai keanggotaan itu sama dengan 0,135. Ini diarsir warnanya biru ini. Oke ya. Jadi ini sama dengan nilai dari yang warnanya kuning. Oke. Dan dipahami ya. Jadi ini adalah jika layanan buruk atau makanan tidak enak, di mana layanan buruk skornya adalah 3, makanan tadi skornya adalah 8, maka pernyataan ini itu akan menyebabkan nilai keanggotaan dari tip murah itu sama dengan 0,135. Jadi namanya gitu. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung juga untuk layanan baik. Yaitu dengan menggunakan rule yang kedua, jika layanan baik, maka tip rata-rata. Jika layanan baik, maka yang kita ambil di sini nilai dari layanan baik. Layanan baik itu adalah 0,411. Ya, karena di sini hanya 1, yaitu yang kita pakai berarti. Nah, kemudian kita masukkan ke implikasi. Jika 0,411, maka nilainya yang kanan, yang persediaannya itu 1, maka nilai dari pernyataan jika
layanan baik, maka tip rata-rata itu akan menyebabkan nilai tip rata-rata ini mempunyai skor keanggotaan atau nilai fungsi keanggotaan itu setara dengan nilai dari layanan baik. Mana layanan baiknya adalah 0,411, maka di sini juga tingginya itu sama dengan 0,411. Ini juga 0,411. Oke, kemudian yang ketiga, itu adalah rule yang ketiga, jika layanan menyenangkan atau makanan lezat, maka tipnya tinggi. Mana yang kita ambil? Kita gunakan fungsi keanggotaan untuk layanan menyenangkan. Nilainya 0 ya. Kita lihat gambarnya. Layanan menyenangkan yang warnanya biru tua. Dia nilainya 0. Di sini gambarnya. Kemudian untuk makanan lezat itu nilainya 0,5. Sehingga nilai OR ini akan menyebabkan kita memilih nilai yang lebih besar, yaitu 0,5. Akibatnya, nilai tip tinggi atau nilai keanggotaan dari tip tinggi itu akan sama dengan nilai dari yang maksimum tadi, yaitu 0,5. Jadi ini tingginya akan sama dengan 0,5. Nah, kita mendapatkan 3 bentuk ya. Tiga nilai keanggotaan pasti untuk output, yaitu untuk tip murah, untuk tip rata-rata, dan untuk tip tinggi. Nah, setelah kita dapatkan 3 inilah, maka kita perlu menggabungkan antara 3 ini, kita gabungkan menjadi 1. Itu yang disebut dengan operasi penggabungan. Nah, jadi 3 ini tadi kita gabungkan menjadi 1. Jangan dilihat yang warna merahnya dulu, yang kita lihat adalah bentuk penggabungannya. Jadi yang ini kan tadi 0,135, yang ini tadi 0,4111. Yang ini tadi 0. Nah, ini kita gabungkan menjadi 1 bentuk. Jadi ini 0,135, 0,411, ini 0. Oke. Nah, setelah ini kita dapatkan proses agregasi atau gabungan ini, langkah selanjutnya adalah menentukan tahap yang terakhir, yaitu defasifikasi.